Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim وبارك وزد على نبينا ورسولنا وشفيعنا وأسوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di tempat kita menegakkan ibadah salat, di tempat kita berdoa, bermunajat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tempat dan ruangan yang diisi oleh manusia dalam rangka mereka mengingat Allah, melainkan tempat tersebut akan dipenuhi oleh malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsinya, Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku senantiasa mengingat hambaku jika ia senantiasa ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Jika hambaku itu mengingatku di sebuah perkumpulan seperti kita saat ini, berkumpul dalam rangka mengingat Allah. Baru saja kita salat zuhur, baru saja kita berzikir, berdoa, dan kita lanjutkan dengan taklim. Ini pun juga mengingat Allah lewat mempelajari syariatnya. Maka ketika Allah berfirman, fa in dzakarani fi mala'in, jika hambaku itu mengingatku di perkumpulan manusia, zakartuhu fi mala'i khairin minhum. Aku pun ingat kepadanya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya Allah ingat nama kita satu persatu, Allah sebut-sebut nama kita satu persatu di perkumpulan malaikat. Allah sebutkan nama kita, Allah sanjung nama kita, dan itu diketahui oleh para malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang ada di sekeliling malaikat pemikul arsy. Allah memiliki arsy dan ada pemikulnya. Dan di sekeliling malaikat yang memikul arsy Allah itu banyak sekali malaikat yang lain. Di dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat yang terakhir, ayat 206, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, wahai Muhammad. Yang dimaksud adalah malaikat yang begitu banyak yang ada mengelilingi arsy Allah. Mereka yusabbihun, senantiasa bertasbih mensucikan Allah, senantiasa bertakbir mengagungkan Allah, senantiasa bertahmid memuji-muji Allah. Mereka tidak pernah merasa jenuh dan tidak pernah bosan untuk senantiasa mengagungkan Allah. Dan malaikat ini menjadi kenal dengan nama kita satu persatu karena Allah bangga-banggakan kita dengan sebab perkumpulan di siang hari ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diingat oleh malaikat sehingga mereka memohonkan ampunan untuk kita, memohonkan rahmat untuk kita, dan Allah limpahkan keberkahan di semua lini kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin
dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika 2 episode kita habiskan untuk membahas Imam Abu Hanifah, maka demikian di chapter yang kedua ini tentang Imam Malik bin Anas kita pun akan sampaikan juga sama agar equal saja. Ya, yang pertama adalah biografi beliau dulu dan perjalanan hidup beliau. Baru di kesempatan berikutnya kita bahas tentang pandangan fikih beliau yang kelihatannya lebih kuat daripada yang lain, dan ada juga pandangan beliau yang ternyata minoritas dibandingkan jumhur ulama. Dan itu sangat penting supaya kita tahu warna fikihnya Imam Malik bin Anas. Namun sebelum itu kita ingin menekankan bahwasannya Malik bin Anas dengan Anas bin Malik itu dua personal yang berbeda tentunya ya. Kita sering mendengar nama Anas bin Malik, ini sahabat Nabi. Malik bin Anas bukan sahabat Nabi, dia imam mazhab. Tapi uniknya kalau bicara tentang sahabat Anas bin Malik, kita akan temukan faktanya beliau wafat di tahun 93 Hijriah. Itu adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas. Jadi ada kaitannya itu. Tapi tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan. Apalagi kalau sudah mendengar nasabnya, beliau namanya Malik, putranya Anas. Anas putranya Malik lagi. Sehingga kita mau bilang bapaknya Imam Malik namanya Anas bin Malik. Tapi bukan Anas bin Malik sahabat Nabi itu, bukan. Nasab beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Dari Abi Amir inilah beliau Imam Malik memiliki keutamaan, yaitu kakek buyut yang bernama Abi Amir adalah sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Yaman. Yaman itu senantiasa ada di hati dan kalbu Nabi kita SAW. Alasannya sangat jelas, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Arab blasteran. Blasteran dari mana nih? Karena Nabi kita Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail, dan Ismail itu putranya Ibrahim. Nah, Ibrahim pun bukan orang Arab. Beliau berasal dari Irak, dari Babilonia. Sedangkan Ismail inilah nanti yang menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah mana? Kabilah Arab, sisa-sisa dari kaum Madian yang dibinasakan di zaman Nabi Syuaib dahulu. Setelah mereka dibinasakan, Allah sisakan koloni-koloni kecil. Sebagai apa? Nanti ada beranak pinak keturunan. Mereka ternyata menetapnya di negeri Yaman sekarang ini. Nanti mereka ke arah utara. Kemudian berjumpalah dengan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Hanya 2 penghuni saja kan, 2 manusia di mana? Di Ka'bah itu, di area Ka'bah. Ya, nanti Nabi Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Makanya Nabi Ismail menjadi bisa dan fasih dalam berbahasa Arab, walaupun beliau bukan orang Arab. Dan keturunannya keturunan sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya benar kalau dibilang Nabi Muhammad itu punya darah Yaman, benar. Dan Nabi Muhammad SAW itu Arab blasteran, benar juga, itu tidak salah. Karena inilah kenapa Nabi sering mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke Yaman. Sebut saja sahabat Ali bin Abi Thalib pernah diutus ke negeri Yaman, dakwah kamu ke sana. Dia meninggalkan Madinah ke arah selatan, ya, karena dari Madinah ke Mekah itu selatan, dari Mekah ke Yaman selatan lagi tuh, ya, berdakwah di sana. Ada hasil nggak? Ada beberapa. Kemudian disuruh lagi Mu'az bin Jabal ke sana. Nah, sebelum 2 sahabat yang mulia ini sebenarnya ada yang bernama At-Tufail bin Amr. Dia diutus ke negeri Yaman, khususnya ke kabilah Daus.
tapi dia nggak membuahkan hasil. Dia datang kepada Rasulullah SAW, balik-balik bahkan minta kepada Nabi, ya Rasul, ini orang-orang Yaman dari kabilah Daus ini menurut saya galil adab. Galil adab itu bahasa orang Arab ya. Kalau kita tuh kayak istilahnya maaf kurang ajar ya. Saya ngajak baik-baik, dia malah menistakan agama ini, menjelek-jelekan engkau ya Rasul. Ya, Islam menjadi bahan bullying oleh mereka. Doain jelek aja ya Rasul buat mereka. Ternyata Nabi tidak memilih langkah itu. Nabi malah berdoa, Allahumma hdi dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus dan jadikanlah mereka datang kepadaku suatu saat nanti. Benar. Orang-orang Yaman datang menuju ke Madinah, masuk Islam. Dan diantaranya ini kakek buyutnya Imam Malik bin Anas yang bernama Abu Amir. Sehingga Abu Amir menjadi sahabat Nabi SAW bersama dengan rombongan dari Yaman. Abu Amir punya anak, namanya siapa? Namanya Malik. Nah, Malik berarti kakeknya Imam Malik gitu ya. Jadi memang orang Arab kalau bikin nama Bapak Ibu ya, bisa kita bilang gak begitu kreatif. Karena biasanya menamakan anaknya sama dengan nama ayahnya, sehingga cucu dengan kakek namanya sama, sering begitu ya. Saya tuh pusing kalau ngeliat akte teman saya dulu kuliah gitu kan, Ahmad bin Muhammad bin Mahmud bin Hamad. Ini semua dari akar kata yang sama, Hamidah semua itu. Dari situ jadi Ahmad, Muhammad, Ahmad, Mahmud gitu kan. Itu akar katanya sama, sehingga menjadi ada istilah Ahmad 1, Ahmad 2, Ahmad 3 gitu. Ya. Kalau misalnya kan kayak raja gitu kan, Louis 1, Louis 2 apa gitu kan. Nah, begitu memang orang Arab. Makanya Imam Malik namanya sama dengan kakeknya. Nah, Malik kakeknya ini ya berarti kan sudah menetap di Madinah. Nah, dia inilah seorang tabi'in yang keliling-keliling mencari hadis dari sahabat-sahabat Nabi ya, dari Umar bin Khattab, dari banyak sahabat Nabi ia berjumpa. Nah, kemudian Malik punya anak namanya Anas. Nah, Anas ini nih adalah bapaknya Imam Malik. Dia juga punya anak-anak yang lain, anak-anaknya cuma direncanakan juga diproyeksikan menjadi ulama hadis di masa mendatang. Tapi ternyata Anas bapaknya Imam Malik nggak begitu unggul di situ. Kemudian paman-pamannya Imam Malik ya biasa-biasa aja. Ternyata yang kayaknya passionnya banget di dunia hadis itu adalah Malik ini nih, yang sedang kita bicarakan, Imam Malik. Tapi sebenarnya beliau pernah berkisah sendiri, dan kisah beliau ini disebutkan di dalam kitab Al-Intiqah-nya Imam Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama kenamaan dari mazhab Maliki. Beliau berkata, Imam Malik dulu pernah bercerita. Jadi ini Imam Malik sendiri yang menceritakan kisah masa lalu beliau. Beliau nggak begitu aja menjadi ulama hadis atau tiba-tiba sangat cenderung dan condong kepada hadis. Beliau cerita begini, dulu bapak saya Anas pernah menguji di meja makan, lagi makan, bapaknya Anas itu ngetes Malik sama kakaknya bernama An-Natr. Nah, kakaknya ini lebih duluan lah belajar ya. Malik masih kecil saat itu. Dites beberapa pertanyaan tentang hadis. Kata Imam Malik, saya salah terus, sedangkan abang saya benar terus. Sampai akhirnya bapak saya bilang, ya Malik, qad alhadkal hamam an talabil ilmi. Kata bapaknya, Malik nih gara-gara hobinya sama burung merpati nih sampai lupa untuk menuntut ilmu. Jadi dia cerita dulu dia tuh punya hobi yang melalaikan, main burung. Ya, kan laki-laki punya hobi gitu ya. Ya kan, ada yang hobi mancing, ada yang hobi macam-macam ya. Beliau tuh dulu hobinya main burung, hamam itu burung merpati gitu ya. Nah, hal itu ya membuat beliau lalai untuk menuntut ilmu. Kata Imam Malik, saya disindir gitu sama bapak saya. Udah semenjak itu saya hentikan hobi saya itu. Jadi di situ trigger beliau. Akhirnya kata beliau, saya mendatangi guru besar di Madinah saat itu bernama Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz atau disunat Ibnu Hurmuz ya. Dari beliau inilah
sanad keilmuan Imam Malik tersambung kepada sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau dengan pedenya pernah berkata kepada orang yang meragukan sanad keilmuan. Kalau di kita tuh kayak meragukan ijazah gitu kan. Jadi zaman dulu sanad itu harus jelas. Saya dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kata Imam Malik bin Anas, saya ketemu sama 70 orang lebih yang mereka di tempat ini, sembari menunjuk Masjid Nabawi. Di tempat ini mereka mendengar langsung dari Umar bin Al-Khattab, dari Ali bin Abi Thalib. Di antaranya guru beliau yang bernama Ibnu Hurmuz. Dari situ sanad keilmuan beliau nyatu atau tersambung, terkoneksi. Sehingga seperti yang pembahasan kita di awal, muqaddimah tentang ulama mazhab, siapapun yang cenderung kepada salah satu imam mazhab ketika ingin beribadah atau ketika membahas masalah fikih, nggak ada celaan sedikit pun. Saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i, maksudnya aman. Cenderung ke Imam Malik, aman. Kenapa? Jelas sanad keilmuan mereka sambung kepada sahabat, dan sahabat itu berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sanad keilmuan beliau juga bersambung kepada sahabat Nabi yang lain, yaitu adalah sahabat Ibnu Abbas. Lewat siapa? Lewat gurunya bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman atau bin Farrukh. Ini Rabi'ah bukan wanita ya, FYI, beliau itu laki-laki ya. Rabi'ah di zaman saat itu memang nama laki-laki. Saya nggak tahu, saya mendengar ada wanita namanya Rabi'ah. Oh, namanya Rabi'ah. Padahal asalnya ini nama laki-laki. Sama kayak Urwah, saya dengar kata Urwah, pasti perempuan. Urwah itu laki-laki. Walaupun belakangnya tak marbutoh tapi laki-laki. Giliran kalau ditanya Hamzah laki perempuan, semua yakin Hamzah laki-laki, padahal belakangnya tak marbutoh. Kalau ditanya Maisarah laki perempuan tuh, laki itu. Iya, rekan bisnis Nabi SAW ke negeri Syam namanya Maisarah. Jangan bayangkan Nabi kita dua-duaan sama perempuan. Maisarah itu adalah budaknya Ibunda Khadijah, dan dia gendernya laki-laki, bukan perempuan. Jadi sekarang ada kan Maisarah perempuan, Urwah perempuan, Rabi'ah perempuan ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini juga pernah diceritakan langsung oleh Imam Malik tentang beliau itu muridnya Rabi'ah. Di zamannya Rabi'ah itu luar biasa terkenal. Di antara kisah yang menunjukkan memang sanad beliau tersambung ke Rabi'ah sehingga tersambung ke sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas adalah kisah Imam Malik. Beliau cerita tentang gurunya Rabi'ah. Ini Rabi'ah, guru saya ini luar biasa. Rabi'ah dulu ya, ayahnya bernama Farrukh. Farrukh ini nama Persia ya. Jadi mirip kayak Imam Abu Hanifah, kan kakek beliau namanya Zuto. Nah, itu nama Persia, bukan nama Arab gitu ya. Nah, Farrukh ini dulu mujahid. Ya memang di zaman Bani Umayyah itu ya ekspansi militer itu luar biasa kemana-mana itu. Nah beliau termasuk. Beliau pernah menitipkan uang kepada istrinya untuk pergi jihad. Ingat, jihad itu harus dengan ilmu, bukan hawa nafsu. Kalau memang ingin pergi ya berjihad di jalan Allah, jangan lupa tinggalkan nafkah yang lengkap untuk istri anak, bukan tinggalin menelantarkan mereka. Itu zalim namanya, jihad yang konyol seperti itu. Beliau titipkan uang 30.000 dinar. Aduh, 1 dinar 4,25 gram emas. Hitung aja itu sekarang. 1 gram kalau 3 juta berarti 1 dinar sekitar 12 juta. Ini 30.000 dia berikan kepada istrinya karena dia nggak tahu berapa tahun lagi baru kembali. Bayangin berapa M itu? Berapa M itu? Hitung bisa tuh ya. Pajak pun pasti paham banget itu hitungannya. 12 itu untuk 1 dinar, berarti tinggal kalikan aja tuh 30.000 dinar ini tuh. Berapa M itu? Ya. Nah, beliau tinggalkan. Ternyata memang setelah 27 tahun baru balik.
Waktu beliau meninggalkan istrinya, ternyata istrinya sedang hamil. Jadi Imam Malik cerita nih tentang gurunya Rabi'ah. Jadi sebelum subuh ada laki-laki tua membawa tombak datang ke Madinah. Di zaman saat itu tuh kejadian ini viral banget gitu. Ibarat kayak pertempuran di Matraman kemarin tuh. Bambu segala macam. Kalau ini beliau bawa tombak, bawa pedang, bawa shield gitu kan. Karena ini peralatan perang beliau. Pakai kuda. Kota Madinah dikejutkan ada seorang laki-laki yang tua dengan kudanya bawa perlengkapan senjata untuk perang masuk ke Madinah, menuju ke lokasi kata Imam Malik ke rumah guru saya Rabi'ah. Ya, orang pada rame. Ya, dia gedor-gedor, keluarlah siapa? Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Langsung bilang, siapa kamu wahai aduwullah, wahai musuh Allah, datang ke rumah saya bawa mau ngebegal gitu, mau nyolong, mau ngerampok gitu kan. Bapak tua ini balik bertanya, siapa kamu wahai anak muda, bersama dengan istri saya di dalam, rame. Ini sebenarnya bapak sama anak, cuman karena nggak pernah ketemu. Imam Malik melanjutkan kisahnya. Aku dan warga Madinah saat itu bilang kepada bapak tua, wahai bapak tua, jangan ini guru besar kami gitu kan. Kalau mau bikin ribut ke tempat lain aja. Imam Malik termasuk saksi saat itu. Ya, beliau masih kecil saat itu kan. Nah, akhirnya istrinya si Farruh ini bilang, itu siapa di luar? Disebut Farruh Abu Abdurrahman. Oh, itu bapak kamu wahai Rabi'ah. Ceplukan mereka gitu kan. Setelah sekian lama nggak berjumpa, ya. Akhirnya setelah itu dia nanya kepada istrinya, wah istriku, duit yang dulu pernah saya titipkan itu masih ada sisa nggak? Kata istrinya, iya ada, sudah saya kubur, saya simpan gitu kan. Padahal istri bingung mau jawab apa, uangnya habis semua buat pendidikannya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik gitu kan. Jadi habis buat apa? Ya buat les ini, les itu, privat ini, privat itu, ya kan? Ya memang namanya menuntut ilmu tuh butuh modal, ya kan? Habis sekian M itu buat pendidikannya seorang Malik bin Anas, guru besar hadis, yang tulisannya sampai sekarang masih dipelajari di antara kitab hadis Muwatta itu. Ya, makanya akhirnya kata Imam Malik bin Anas, setelah itu mereka ya pergi ke masjid karena itu menjelang subuh. Habis sholat subuh kajian berlangsung. Si Farruh ini bingung, kok rame banget, banyak banget pesertanya, audiensnya dalam kajian tersebut. Ternyata Imam Malik itu yang hadir. Nah, kata Imam Malik, kemudian ada seorang bapak tua itu bertanya, siapa sih pengisi kajiannya? Disebut namanya Rabi'ah. Rabi'ah siapa? Rabi'ah bin Farruh. Oh, itu anak saya gitu kan. Dia dengan bangga akhirnya dia balik ke rumah. Kemudian dia ngobrol sama istrinya. Istrinya mendapat kesempatan nih untuk lari dari tanggung jawab tentang masalah duit nih. Kan mau diaudit duitnya. Ya kan? Kata istri apa? Wahai ayahnya Rabi'ah, Abu Rabi'ah, ya. Ketika kamu melihat anakmu sudah sesukses ini menjadi pengajar di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah yang banyak sekali, apakah kamu ridho? Kata bapaknya, iya saya ridho, lebih ridho ini daripada dunia dan seisi. Kata istrinya, ya udah ketahuilah duit yang dulu kamu kasih itu sudah habis semua buat biaya pendidikannya Rabi'ah. Ya, itu tentang gurunya Imam Malik. Bayangin Imam Malik kan kayak apa? Dan sanad ilmu Imam Malik bersambung kepada Rasul lewat Rabi'ah ini dan lewat Ibnu Abbas. Umar dapat, Ali dapat, Ibnu Abbas dapat, Ibnu Umar juga dapat. Imam Malik tersambung keilmuannya dengan Rasul lewat jalur sahabat Ibnu Umar dari gurunya Imam Malik yang bernama Nafi'. Bahkan Imam Bukhari mengklaim ini adalah silsilah az-zahabiyah, sanad hadis yang dia itu bisa bilang rantai emas, yaitu Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi kalau kita mempelajari ilmu hadis itu kan ada namanya sanad, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Bukan kayak orang zaman now bilang katanya, nggak jelas asal usulnya. Kadang di share di grup, mohon maaf saya nggak tahu dari grup sebelah, kan nggak jelas sanadnya itu, ya kan?
Bagaimana kita mau mempercayai sedangkan sanadnya aja itu kan nggak jelas, ya apalagi isinya. Nah dulu hadis seperti itu harus dipertanggungjawabkan. Maka kata Imam Bukhari itu yang emas, rantai emas itu Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i maksudnya, dari gurunya Malik, Malik dari gurunya Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi Imam Malik ya adalah kristal keilmuannya Nabi SAW lewat jalur Ibnu Umar dan Nafi'. Ya, itu tentang sanad keilmuan supaya kita menjadi tahu jika suatu saat kita mengambil satu pendapat yang ternyata pendapat itu berbeda sekali dengan pendapatnya Imam Malik bin Anas, sebelum kita tuduh Imam Malik gak ngerti hadis, sebelum kita berkata Anda lebih pilih pandangannya Imam Malik atau perkataan Nabi, nah, coba kita ketahui dulu tentang Imam Malik ini. Maksudnya adalah supaya kita faham Malik itu lebih ngerti tentang hadis Nabi daripada kita-kita di zaman ini. Karena saya tuh sering ketemu sama beberapa orang, dia bertanya tentang masalah fikih yang itu memang masalah khilaf. Kemudian kalau kita sudah paparkan dalilnya, terus kami sertakan siapa orang di balik dalil-dalil tersebut. Di antaranya misalkan ini menurut Imam Malik begini. Loh Pak Ustaz, apa itu enggak mendahului perkataan Nabi? Apa itu enggak dibilang lebih memilih perkataan ulama daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu tidak masuk ke dalam firman Allah surat Al-Hujurat surat 49 ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ya mengedepankan pendapat orang lain dibandingkan pendapat Rasul. Justru kita ingin sampaikan yang tepat itu adalah yang lebih paham tentang hadis Nabi adalah Imam Malik daripada kita. Urusan kita beda pandangan sama beliau itu urusan lain. Karena toh ketika berbeda, seringkalinya apa yang kita pegang ternyata juga pendapat ulama yang lain. Maksudnya mungkin Imam Abu Hanifah di situ dan kita lebih cenderung pendapat itu. Dan seringkalinya kami berjumpa dengan orang-orang yang ngaji sepekan sekali kemudian mudah berfatwa, sehingga yang terjadi fatwa prematur, sedikit-sedikit kutip ayat langsung simpulkan pandangan hukumnya berdasarkan pendapatnya pribadi, hawa nafsunya. Nah ini yang tidak tepat, sehingga ketika dibilang ini nggak sesuai dengan hadis Nabi atau ayat Quran, sebenarnya adalah karena kita menerjemahkan sendiri, membayangkan sendiri hukumnya, atau kita senang dengan seorang ustadz atau kiai atau siapa yang kita ternyata juga fanatik sama dia, kemudian kita langsung katakan ini kata Nabi dan ini kata imam ini dan seterusnya. Padahal tadi kita sudah sampaikan Imam Malik, beliau sanad keilmuannya jelas kepada Rasulullah SAW melalui sahabat-sahabat yang tadi kami sebutkan. Nah kemudian dengan banyaknya ilmu yang beliau peroleh, dan ini harus kita tahu juga, Imam Malik itu tidak pernah keliling dan rihlah ilmiah. Tidak seperti Imam Abu Hanifah yang berpindah-pindah. Tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i yang berpindah-pindah. Imam Malik menetap cuman di Madinah toh. Tapi Madinah sudah dipenuhi oleh para ulama saat itu. Ya. Imam Malik mendapatkan gelar, ya, la yufti ahadun madama malikan bil Madinah. Tidak ada seorang pun yang berani berfatwa selama Imam Malik masih berada di kota Madinah. Jadi semua guru-guru besar itu respect kepada Imam Malik. Waktu kita pembahasan tentang Imam Abu Hanifah dahulu, itu kan ada perjumpaannya dengan Imam Malik. Ketika Imam Abu Hanifah pergi haji, terus beliau ziarah ke Madinah. Nah di situ beliau diskusi sama Imam Malik. Saat itu kita ceritakan sampai Imam Malik memberikan pujian tentang Imam Abu Hanifah, kecerdasan dan kekuatan argumentasinya. Kata Imam Malik kepada murid-muridnya, saya ketemu sama seseorang yang seandainya dia mengklaim ini tiang Masjid Nabawi materialnya dari emas, dan dia sebutkan argumentasinya, niscaya kita bisa percaya itu memang terbuat dari emas. Padahal bukan dari
dari emas. Maksud Imam Malik adalah begitu kuatnya argumentasi dari seorang Abu Hanifah. Sedangkan kalau Imam Malik unggul di bagian hadis. Makanya ketika kita bahas sebelumnya tentang Imam Abu Hanifah, pandangan beliau yang sangat berbeda dengan jumhur. Wanita yang janda boleh menikah tanpa wali, itu pandangan Imam Abu Hanifah. Maka jelas gugur pandangan ini atau sangat lemah di hadapan apa? Di hadapan hadis Nabi SAW. Nabi kita SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Tidak sah pernikahan sampai di akad pernikahan itu hadir seorang wali dan 2 orang saksi. Ini kan contoh, berarti ada keunggulan di sisi Imam Malik di sini daripada Imam Abu Hanifah. Dan di situ kita sampaikan juga kemungkinan besar Imam Abu Hanifah tidak mendapatkan hadis ini secara domisili beliau jauh dari Madinah. Sedangkan Malik di Madinah terus, banyak ulama hadis di sana. Pembesar-pembesar dan elit sahabat dulu juga menetap di Madinah. Khulafaur Rasyidin yang 3 semuanya mereka domisilinya atau pusat ibu kotanya di Madinah. Hanya Ali saja kan yang akhirnya bikin IKN. Bikin kemana? Ke Kufah, pindah dari Madinah di Kufah. Ya, di zaman Ali saja. Sisanya Abu Bakar, Umar, Utsman semua di Madinah. Makanya Imam Malik merasa tidak perlu untuk pindah-pindah, cukup menetap saja di Madinah. Beliau keliling-keliling di antara ulama-ulama yang tadi kita sebutkan. Makanya Imam Malik lebih unggul di bagian itu dan lebih unggul di bagian kehati-hatian beliau dalam memberikan fatwa, yaitu yang diajarkan oleh guru beliau. Di antaranya Ibnu Hurmuz berkata, tidak pantas bagi seorang pengajar, ya, tidak mewariskan kalimat la adri kepada murid-muridnya. Nah, Imam Malik bilang, saya itu terkesan banget dengan kata-kata guru saya yang namanya Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz pernah bilang, seorang pengajar itu nggak pantas mewariskan atau tidak pantas dia tidak mewariskan kata-kata la adri, saya nggak tahu, kepada murid-muridnya. Maksudnya adalah kalimat nggak tahu itu jangan dipandang seakan orang itu bodoh. Tapi itu adalah ilmu diantaranya. Kalau ragu-ragu bilang nggak tahu. Kalau masih kurang jelas jangan malu bilang nggak tahu. Sekelas Imam Malik ternyata pernah didatangi orang dari jauh sekali. Dia sampai bilang, wahai Malik, saya menempuh perjalanan sittata asyur, 6 bulan melewati negeri ini negeri itu. Terus saya tanyakan masalah ini kepadamu dan ini masalah titipan dari kaum saya di sana. Dan Anda dengan entengnya bilang la adri. Saya nggak tahu kata Imam Malik. Nggak diceritakan oleh Imam Malik masalah apa saat itu. Ada beberapa muridnya yang mengatakan, ya, saat itu pertanyaan ada sekitar 40 pertanyaan. Yang bisa terjawab cuma 6. Sisanya 34 selalu dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini kan susah banget ini. Lebih susah kan untuk mengatakan saya nggak tahu daripada belaga tahu, ya, cari-cari dalil yang ngepas aja, yang proper gitu dengan masalahnya. Imam Malik bilang nggak tahu. Terus dia bilang, lalu nanti saya bilang apa kepada kaum saya nun jauh di sana ketika saya pulang? Kata Imam Malik, ya udah kasih tahu aja. Sesungguhnya Malik bin Anas tidak tahu masalah ini. Di riwayat lain, la uhsin, kata Imam Malik. La uhsin apa? Saya nggak kompeten di bidang ini. Ya Allah. Guru besar bilang saya nggak berkompeten. Ya, nah, ini kan contoh ya. Kalau memang kita ragu, kalau memang kita ini, ya katakan saja la adri atau Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, terbentuk kehati-hatian Imam Malik juga. Imam Malik, ya, dari akil balik sampai beliau wafat beliau tahun 179 Hijriah. Beliau tidak pernah memakai kendaraan selama hidupnya. Selalu berjalan kaki beliau. Terus ditanya sama muridnya, oh Imam Malik, saya hadiahkan engkau kuda, engkau berikan kepada yang lain. Engkau pernah dikasih sama khalifah unta, engkau berikan lagi ke yang lain. Ya, saya nggak pernah menyaksikan Anda itu sedang berada di atas kendaraan. Kata Imam Malik,
Bagaimana saya pantas untuk berada di atas kendaraan, sedangkan kuburan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah. Maksud beliau apa? Nah, ini takzim kepada Rasul. Rasul posisinya ada di bawah tanah. Masa saya berada di atas jauh sekali dari Rasulullah SAW. Makanya beliau tidak pernah punya. Kalaupun pernah mendengar misalkan jamaah riwayat Imam Malik itu punya beberapa unta, punya beberapa kuda, itu hadiah, giveaway dari orang, dari murid, dan beliau nggak pernah pakai. Sampai pernah itu Muhammad bin Idris Imam Syafi'i itu waktu ya berguru sama Imam Malik, ya beliau bilang, wahai guruku, banyak banget untamu, banyak banget itu, mahal-mahal gitu. Boleh nggak sih saya minta satu gitu kan? Kata Imam Malik, udah ambil aja, nggak apa-apa. Terus ditanya, kenapa engkau nggak mau pakai? Ya itu karena selama ada Rasulullah SAW di Madinah, seorang Malik tidak pantas untuk menggunakan kendaraan. Ini kayaknya ini adab tingkat tinggi betul ya. Gak kebayang mungkin di antara kita. Pernah juga ada orang bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian ya pertanyaan ini ternyata ya, Imam Malik jawab ringkas aja, nggak begitu panjang. Dikira kalau nanya sama guru besar jawabannya panjang kali lebar, ngalor kali ngidul dengan dalil-dalil yang banyak. Ternyata jawabnya ringkas. Terus kata si penanya, wahai Malik, padahal kan masalah ini gampang aja. Ternyata nanya ngetes, bukan nanya bener-bener nanya. Nanti kan kadang-kadang kami menjumpai begitu dalam sebuah kajian, ada pertanyaan di jamaah, nanya ngetes ustadznya ini kira-kira kelompok mana nih ya, dikasihlah pertanyaan tentang ini. Ngetes nih kira-kira ustadznya kelihatan lulusan mana nih ya, Timur Tengahnya, dikasih pertanyaan yang ini, pertanyaan yang ngetes gitu loh. Imam Malik pernah begitu. Dan ketika akhirnya dia bilang, ini kan masalah yang mudah wahai Imam Malik, kenapa jawabanmu singkat, padat, nggak begitu jelas? Kata Imam Malik, wahai orang yang bodoh, tidak ada masalah yang mudah dalam masalah urusan agama. Maksudnya Imam Malik itu orang yang selalu respect terhadap masalah fikih, masalah agama. Semudah apapun pertanyaannya, beliau itu nggak pernah menganggap remeh. Kata beliau, alam tasma qaulallahi ta'ala, apa kamu nggak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Dia mengutip surat Al-Muzammil ayat kelima, yang maknanya sesungguhnya kami lemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan atau firman yang berat. Kata melemparkan di situ maksudnya adalah karena wahyu itu dari atas ke bawah, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sehingga maksud ayat itu adalah kami berikan firman Allah dan Allah bahasakan dengan diksi qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Sampai beberapa sahabat itu bercerita kan, ketika proses wahyu turun kepada Nabi, yang dimaksud berat di ayat kelima Al-Muzammil tadi bukan sekedar ini firman Allah agung ini, enggak, bukan maknanya saja yang berat. Ternyata pas lagi turunnya juga benar terasa berat. Ketika Nabi SAW pernah berada duduk di sebelahku, ini Ubay di antara pernah cerita, tiba-tiba lutut Nabi dan paha beliau menekan paha saya, sakit luar biasa. Tapi saya mau bilang, ya Rasul berat, gak mungkin kan? Dia tahan aja tuh. Terus aku melihat ternyata turun keringat di pelipis Rasulullah SAW. Beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi langsung bilang, itu Rasul lagi dapat wahyu. Sejenak semua sahabat dia menunggu sampai Nabi sadar. Jadi benar berat, emang tertekan. Ibunda Aisyah juga bilang, saat aku bersama Nabi di atas unta, tiba-tiba unta menderum. Kalau Ibunda Aisyah dibilang, ya biar bangun gitu kan, tidak mau bangun juga, malah makin tertekan. Terus Rasul diam. Terus aku pegang tangan Nabi begitu dingin, tapi sangat dingin. Di sini keringetan. Oh, aku jadi tahu ternyata Rasul sedang dapat wahyu. Makanya untanya nggak bisa gerak sampai selesai, barulah
Sehingga maksud inna sanuqi 'alaika qaulan tsaqila bukan sekedar firman Allah itu secara maknanya agung dan berat. Sehingga tadi Imam Malik bilang apa? Gak ada masalah yang ringan untuk masalah agama. Lawang dulu Nabi itu menerimanya sangat berat begitu. Jadi benar-benar berat juga ketika Nabi menerima wahyu dari Allah. Ya, Imam Malik makamnya ada di Baqi'. Jadi bagi yang berkesempatan umroh bisa ketika ke Masjid Nabawi, ya, kemudian datang ke Baqi'ul Gharqad, kemudian carilah makam Imam Malik bin As. Beda dengan Imam Abu Hanifah yang makamnya ada di Irak sana. Ya, habis ini apa? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada. Ya. Jadi kan Imam Malik, Imam Syafi'i yang empat mazhab itu kan kita mengenalnya udah satu itu. Proses pengenalannya itu gimana tadi sehingga ini tersebarlah bahwa empat imam itu. Iya. Ini kan prosesnya mereka belajar. Kalau kita sekarang baca buku ini jadi viral, buku ini jadi referensi. Itu gimana proses itu? Pertama dari catatan dan tulisan mereka sendiri. Ya, Imam Malik punya kitab fenomenal, bestseller sampai sekarang, namanya Al-Muwatta, kompilasi hadis sahih dan kompilasi asar atau opini sahabat. Jadi itu tulisan beliau sendiri. Ya, makanya para penulis bilang kan kalau ingin abadi bikin tulisan, sudah wafat pun masih hidup namanya. Jadi bayangkan seseorang yang kelahiran tahun 93 Hijriah sampai di tahun 1448 Hijriah ini masih hidup, namanya masih harum dibicarakan. Di antara alasan utamanya apa? Tulisan beliau masih eksis sampai sekarang, Al-Muwatta. Dan kalau misalkan kita sudah tahu rentang hidupnya beliau dari 93 Hijriah sampai 179 Hijriah, udah jelas ini lebih tua daripada Imam Bukhari. Artinya kitab beliau pun berarti lebih klasik lagi kan daripada kitab hadisnya Bukhari. Ya. Dan kalau kita sudah sampaikan waktu di pembahasan lalu tentang Imam Abu Hanifah dan beberapa pandangan fikih beliau yang agak berbeda dengan jumhur, namun bisa dikatakan lebih kuat daripada yang lain adalah pandangan beliau tentang sholat Jumat itu yang cukup tiga orang itu kan Imam Bukhari. Nah, kenapa Imam Malik memilih 12 ditambah dengan imam? Karena di dalam kitab Muwatta beliau, riwayat Jabir bin Abdullah itu bercabang. Ya, di Bukhari dan Muslim itu 40 orang yang tersisa yang meninggalkan Nabi itu waktu Jumatan. Sedangkan di Muwatta'nya Imam Malik 12. Dari situlah kenapa berbeda pandangan menjadi 3 pandangan kan? Jumatan tetap sah dengan hanya 3 orang, Jumatan tetap sah dengan 12 orang, atau Jumatan menjadi sah minimal 40. Ya, jadi alasannya kita bisa tahu pandangan beliau, biografi beliau adalah dari tulisan beliau sendiri. Imam Malik ada. Ya. Kemudian yang kedua, murid-murid mereka yang sangat gencar dan masif. Ya, Madrasah Malikiyah ini luar biasa. Laun di Madinah itu, bayangin aja Madrasah Abu Hanifah saja eksis sampai sekarang. Sedangkan beliau domisili di Kufah di Irak sana. Apalagi yang di Madinah, pusat Islam itu. Dan rata-rata orang kan ujung-ujungnya pergi ke Madinah, ke kota Nabi. Madinah itu Nabi kan, kotanya Nabi Muhammad SAW. Minimal kan pas haji tuh kayak Imam Abu Hanifah. Minimal kan umroh gitu kan, nggak mungkin ke Masjidil Haram doang, tidak ke Masjid Nabawi. Di situ ada Imam Malik, Madrasah Malikiyah luar biasa. Makanya murid-muridnya sangat masif. Jadi antara alasan kedua kenapa eksis sampai sekarang. Nah, yang berikutnya lagi juga metodologi imam mazhab tersebut yang diikuti oleh murid-muridnya terus. Ya, madrasah ini menjadi besar kayak yayasan Malikiyah, turun temurun sekian ribu tahun usianya. Metodologi imamnya dalam istinbat hukum masih terus diikuti. Ya,
Quran dan Sunnah udah jelas ya. Imam Abu Hanifah yang lalu juga kita sampaikan itu. Imam Abu Hanifah tapi unggul sekali dalam masalah kias. Dan metodologi ini sangat disenangi oleh manusia. Kenapa? Setiap kita punya akal, senang berhujjah dengan argumentasi, ya kan? Jadi masalah logik, masalah apa? Kalau Imam Malik bin Anas sangat unggul di dua, yaitu kekuatan hadisnya yang sahih. Yang kedua adalah amalu ahli Madinah. Amalannya, tradisinya orang Madinah. Beliau nggak bilang begini ya, kalau ada ayat Quran, ada hadis, terus berkontrak dengan amalannya penduduk Madinah, terus kita pilih amalannya penduduk. Bukan begitu. Amalannya penduduk Madinah dijadikan alat hukum kalau memang tidak ada dalil terperinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rinciannya nggak ada. Kalau globalnya mau banyak. Justru kan dengan ayat-ayat yang global itu kan kenapa ulama mazhab menjadi selisih sebenarnya. Ya. Jadi metodologinya ini nih. Dan metodologi ini nggak seperti ulama mazhab lain di masanya yang sekarang namanya mungkin kita sudah nggak kenal lagi. Artinya sebenarnya imam mazhab kan ada lebih dari 4. Mazhab Tobari, Yayasan Tobari ada dulu. Nah sekarang ada kitabnya kan, tapi kan fenomenalnya kitab tafsir beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita nggak temukan ada kitab fikihnya Imam At-Tabari. Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri juga beliau itu imam mazhab. Al-Hasan Al-Basri, juga imam mazhab. Banyak imam mazhab di masanya saat itu. Karena memang mereka tahu mazhab itu bukan sekte. Mazhab itu hanya metodologi bagaimana kita memahami dalil Quran dan Sunnah. Makanya secara prinsip semua sama, aman. Mau ikut mazhab Maliki silakan, mazhab Syafi'i boleh, mazhab Ahmad oke, nggak masalah. Dan jika suatu saat kita mendapatkan ilmu baru yang tidak kita temukan di madrasah yang sekarang kita berada di bawah naungannya, ya udah, nggak usah bingung. Emang boleh Pak Ustadz saya pindah menjadi mazhab Hambali misalkan? Karena toh ketika berpindah pasti bukan pindah total semuanya, hanya di bagian-bagian tertentu saja. Dalam sholat misalkan kan, yang tadinya misalkan cenderung kunut subuh selalu misalkan. Setelah tahu pandangannya Imam Malik ternyata kunut subuh silakan tapi bukan rutinitas. Mau mengambil pandangan beliau silakan. Jangan dituduh enggak konsisten ente. Kemarin kunut sekarang enggak gitu kan. Jangan dibilang begitu. Karena yang dulu berdasarkan ilmu yang dulu, yang sekarang berdasarkan ilmu yang sekarang. Dan toh tidak kunut setiap hari pun itu pandangannya Imam Malik. Mau ngikutin boleh nggak? Aman. Tinggal kan kita perlu tahu aja kenapa Imam Malik bisa berpandangan demikian. Setelah tahu dalilnya, nah kita pahami. Ya udah silakan ingin berpindah. Namanya talfiq. Begitupun pas lagi sholat yang tadinya tahiyatnya misalkan di sholat yang 1 kali tahiyat iftiras selalu. Terus mendengar pandangan Imam Syafi'i, beliau duduk tawarruk mau yang 2 kali tahiyat ataupun 1 kali tahiyat. Terus mendengar ternyata beliau mengambil hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi yang memang menceritakan Nabi di rakaat yang terakhir selalu duduk tawar. Mau berpindah silakan, nggak ada masalah. Karena tadi mereka memperkenalkan metodologinya. Ini loh saya dapat hadis Nabi begini. Menurut saya cara memahami hadis itu begini. Nah, terus kita mau ngikutin. Nanti kita pindah madrasah lain. Ternyata menurut yang ini begini cara memahaminya. Beda kan akhirnya? Ya udah silakan. Itu yang terjadi pada Imam Syafi'i. Kenapa beliau punya pandangan sendiri yang berbeda dengan gurunya Imam Malik. Padahal kan hubungannya guru dan murid. Dan tak pernah tuh murid-muridnya Imam Malik bilang jangan ikuti Syafi'i. Dia udah murtad dari yayasan kita. Enggak pernah. Beliau tuh langsung ketemu langsung dengan Imam Malik loh. Berarti kan beliau semasa dengan murid-muridnya Malik yang nantinya akan menjadikan mazhab ini eksis. Tapi Syafi'i ketemu lagi sama muridnya Abu Hanifah, dapat warna lain, dan akhirnya punya pandangan yang berbeda. Beliau menjadi mujtahid juga, beliau punya murid juga.
Beliau ditanya masalah fikih, beliau jawab berdasarkan ilmu yang beliau peroleh. Sari-sari dari Imam Malik, sari-sari dari Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi nggak pernah tuh murid-murid Imam Malik bilang, dulu tuh Syafi'i itu sebenarnya muridnya Malik loh. Entah kenapa dia udah berbeda. Kan nggak kayak sekarang kan? Kita datang kajian ke Ustadz gitu kan, mulazamah 10 tahun. Masih ingat dari Ustadz itu dulu punya anak 1 sampai anak 7 sekarang. Saya pernah ketemu gitu sama orang-orang gitu, ya kan? Ustadz, menurut Ustadz itu gimana? Ustadz besar ditanyain saya opininya gimana kepada beliau. Saya tuh ngikutin beliau Ustadz dulu dari beliau masih di TV nasional. Tak kenapa ada berita apa beliau nggak lagi booming, redup namanya gitu kan. Kira-kira saya masih boleh ambil ilmunya nggak Ustadz? Ya ambil lah saya bilang. Masa antum dasar ngambil atau enggaknya karena sekarang udah nggak terkenal gitu, ya kan? Nah kadang-kadang kan gitu, sama. Terus nanti kalau dia ikut ke ulama lain, kelompok lain, kadang-kadang jadi barisan sakit hati. Akhirnya dia mewarning orang-orang, jangan ke itu tuh, saat itu udah melenceng sekarang. Wih, para dulu gurunya gitu kan, dibilang sudah ya pertimbangannya apa kok bisa dikatakan melenceng? Jangan-jangan cuman hawa nafsu dan kebencian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas taujiah yang telah diberikan kepada kami semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita siang ini dengan membaca Qur'anul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa berkumpul